Apa kabar semuanya? Aku Mark Vince. Hari ini kuajak berpetualang denganku untuk mencari makhluk aneh yang ada di kolam pasang surut New England. Aku dicapit. Air laut akan segera surut untuk hari ini. Di sini, tepat di selatan Boston, Massachusetts. Dan ini pertama kalinya kami menjelajah kolam pasang surut di New England, di pantai timur Amerika Serikat. Kami udah ngerekam banyak petualangan di kolam pasang surut di pantai barat, tapi aku sangat senang bisa berada di sini. Mungkin akan ada makhluk perdana untuk channel Brave Wilderness. Artinya kita belum pernah melihat apapun yang akan kita temukan hari ini di video sebelumnya. Untuk menambah sedikit variasi, kita akan membuat akuarium kolam pasang surut lainnya, supaya kita bisa melihat lebih dekat beberapa makhluk kecil yang dapat ditemukan nanti di siang hari. Tapi, sebelum kita bisa isi akuarium ini dengan makhluk keren, kita harus cari dulu. Dan caranya, kita akan bawa ember, jaring, dan juga sarung tangan. Mari kita mulai dan lihat hal keren apa yang bisa kita temukan. Ini dia, kolam yang akan kita jelajahi hari ini. Dan aku sudah bisa melihat beberapa makhluk yang pasti ingin kami amati dari jarak dekat. Kalian bisa lihat, bebatuan ini dipenuhi dengan siput-siput. Ini adalah bagian yang sangat penting di lingkungan ini. Kita ambil sedikit. Sekarang kita taruh di ember kita. Temuan pertama di hari ini. Melakukan ini secara umum menghasilkan bentuk kehidupan paling aneh yang dapat kami tampilkan di channel Brave Wilderness. Oh ya, ini dia. Banyak batu bagus yang bisa dibalik. Wah, haha. Dapat kepiting. Dia mau mencapit tapi aku punya sarung tangan. Tidak hari ini. Sejauh ini kita dapat barang yang bagus. Ini lumayan. Oh, ini cacing pasir yang luar biasa. Kita akan melihat di sini lalu membiarkannya dia pergi. Alasan kenapa ini tidak terlalu cocok untuk akuarium kolam pasang surut adalah karena mereka memang hidup di bawah tanah. Ketika kita taruh beberapa batu atau pasir di akuarium, mereka akan langsung mengubur diri. Jadi karena itu, lebih baik kita melihat mereka, makhluk ini, di sini. Di permukaan ini, kita akan ambil beberapa cuplikan video untuk makhluk ini. Makhluk yang luar biasa. Mereka ini adalah cacing air dan mereka bisa berenang. Wow, menyeramkan. Itu dia. Temuan yang luar biasa di kolam pasang surut ini. Oh, dekat jariku. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Ini akan jadi bagian dari akuarium kolam pasang surut kita nanti. Aku tahu ini mungkin tidak terlalu terlihat istimewa, tapi percayalah, ketika kalian tahu tentang makhluk ini, kalian akan sangat-sangat terkejut. Kita di titik di mana kita mencari makhluk yang benar-benar sulit ditemukan. Aku selalu mencari area yang baru saja tergenang air saat tadi pasang, seperti area di tempat seperti ini. Coba lihat ini. Ya, seperti ini. Kita ambil batu ini. Berat. Ini tadi berat. Tidak ada apa-apa. Semua sama. Tapi sebentar. Ini ada yang baru. Ini spesies yang aku cari. Ya, oh, dapat satu lagi. Mantap. Ini sempurna. Dilepas. Oke, mantap. Yes. Sejauh ini sudah cukup banyak yang ditemukan. Ya, begitulah. Ini saatnya mengeluarkan jaring kita dan mencoba dengan taktik yang baru. Aku suka lokasi ini. Kita coba ya. Kamu lihat bagian di sebelah sini. Titik rendah itu merupakan tempat berlindung yang bagus bagi banyak makhluk yang mungkin berenang di sana. Dan banyak sekali siput di situ. Kita coba di bawah. Semoga dapat. Oh ya, ini dia. Itu adalah udang. Dapat. Sempurna. Seperti ini bagus nih. Kita sudah dapat 7 spesies sejauh ini. Dan kurasa itu sudah cukup bagus. Tapi kalau kita dapat satu lagi, dengan begitu kita akan siap membangun akuarium kita. Tidak ada. Aku dapat. Ini yang sebenarnya yang kita cari-cari, guys. Oke, bagus. Ini sempurna. Oke, itu mengakhiri acara pencarian dari petualangan kolam pasang surut di hari ini. Sekarang kita kembali ke base camp dan kita siap-siap. Bro, ini sempurna. Aku tidak mengira bisa menemukan yang tadi.
Sebelum kita memperkenalkan makhluk-makhluk ini, kita perlu membangun lingkungannya terlebih dahulu. Kita akan membuat habitatnya menyerupai lingkungan kolam pasang surut tempat kita baru saja menemukan makhluk-makhluk ini. Pertama-tama, karena ini adalah lingkungan berbatu, kita ambil sedikit pasir kasar ini karena lingkungannya kira-kira begini dan kita tidak butuh banyak. Dan yang pertama akan kita tambah, juga memiliki organisme di atasnya. Ini. Yang kupegang ini adalah kerang biru. Ini sama persis dengan kerang yang kalian lihat disajikan di restoran. Mereka adalah bagian penting dari keberlanjutan kelautan di sini, di New England. Kerang-kerang ini sebenarnya menempelkan diri pada bebatuan seperti ini. Mereka menggunakan benang lengket yang disebut bisal. Bisal adalah benang yang digunakan kerang untuk menempelkan diri, sehingga mereka tidak hanyut terbawa arus pasang dan deburan ombak di lingkungan ini. Aku akan taruh di bawah sini. Mari kita mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan semua hewan kolam pasang surut ini. Kita taruh beberapa udang supaya lebih mudah dilihat. Ini dia. Udang yang tentu saja krustasea memakan zooplankton kecil dan hewan-hewan lainnya. Jelas merupakan bagian dari tim pembersih di lingkungan kolam pasang surut ini. Tapi penampilannya memang sangat keren. Mereka memiliki corak seperti garis-garis zebra, cakar berwarna biru, dan hampir transparan. Kalian bisa lihat seluruh bagian dalamnya seperti katak kaca. Aku bisa lihat semua yang terjadi di dalam sana. Tambahan yang sangat keren untuk akuarium kolam pasang surut saat ini. Nah, ini tak lain dan tak bukan teman favorit kecil kita, kepiting pertapa. Kepiting pertapa adalah krustasea yang menggunakan cangkang siput yang sekarang kosong sebagai tempat tinggal mereka. Mereka sebenarnya lebih mirip lobster daripada kepiting. Mereka punya ekor panjang yang melengkung yang membantu mereka masuk ke dalam cangkang dan tetap berada di dalamnya. Namun, seperti yang akan segera kalian lihat, mereka mulai merayap di dasar akuarium. Di tangan kiriku, aku punya yang disebut periwinkle. Dan periwinkle adalah spesies siput yang sangat umum di sini di New England dan kolam pasang surut ini. Dan di tangan kananku, aku punya yang disebut dogwinkle atau bisa disebut dogwhelk. Percaya tidak percaya, periwinkle di tangan kiriku adalah makanan favorit siput anjing yang ada di tangan kananku atau disebut dogwinkle. Dan harus kuakui, ini adalah siput predator yang sangat rakus. Mereka menempelkan diri pada kerang seperti remis, lalu menggunakan lidah mereka yang berbentuk spiral untuk mengebor cangkang. Dan mereka akan menghisap makanan mereka dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti itu cara makannya. Dan menurutku ini adalah cukup gila. Baiklah, mari kita mulai saja. Ini dia. Saatnya para bintang utama akuarium kolam pasang surut hari ini muncul. Kita punya tidak satu, tidak dua, tapi tiga spesies kepiting. Ini yang pertama. Kepiting yang terkecil adalah kepiting pantai Asia. Coba lihat ini. Mereka punya cakar yang sangat tajam dan tentu saja dua capit berukuran yang cukup besar. Coba lihat. Nah, ini adalah salah satu spesies kepiting invasif di New England. Mereka disebut kepiting pantai Asia, jelas berasal dari Asia, dan kalian bisa mengidentifikasinya karena mereka punya 3 duri di sebelah kanan dan kiri di setiap matanya. Meskipun termasuk spesies invasif, kepiting pantai Asia ini jelas. Sebentar, coba aku ambil. Sudah jelas. Dia mencapitku. Sudah, mapan sekarang ini. Ini akan jadi representasi yang bagus dari akuarium kolam pasang surut masa kini. Coba lihat. Kita ambil videonya. Oke. Waktunya spesies kepiting kedua untuk hari ini. Ini, kepiting berbulu ini, tak lain adalah kepiting Yunus. Ini adalah kepiting lokal. Kalian bisa tahu karena mereka tidak punya 3 atau 5 duri di dekat matanya. Dan bahkan, kalau kita perbesar gambarnya melewati bagian yang berbulu, kalian bisa melihat kalau dia punya 9 duri di setiap sisi matanya, 3 di tengah. Iya, 3 di tengah. Aku bisa lihat langsung tepat di tengah sana. Tapi kepiting ini memang asli sini. Sangat keren. Oke, selamat datang di akuarium kolam pasang surut. Kamu merupakan tambahan yang keren. Dan berikutnya, tak lain dan tak bukan, adalah predator rakus di kolam pasang surut ini, yaitu kepiting hijau. Coba lihat kepiting ini. Dan ini adalah satu yang sangat keren. Sebenarnya mereka ada beberapa warna. Yang ini berwarna hijau dan punya capit berwarna ungu dengan ujung cakar berwarna ungu. Dan aku bisa tahu kalau ini kepiting hijau karena mereka sangat lincah. Dan juga, aku dicapit. Keduanya. Oke. Tanpa sarung tangan, jadi ini sakit. Ketika dicapit. Kepiting ini memangsa moluska dan spesies makanan lain yang menjadi andalan kepiting Yunus yang baru saja kita lihat.
Jadi mereka ini adalah penjajah dan ancaman bagi lingkungan ini. Sayangnya, mereka telah mengakar karena mereka telah berada di sini selama lebih dari 100 tahun. Dan alasanku mencari 2 kepiting hijau hari ini bukanlah agar supaya aku dicapit berkali-kali. Dan yang pasti akan terjadi, jadi di sini. Jadi kita punya kepiting hijau jantan dan betina. Jadi caraku untuk membedakannya antara kepiting jantan dan betina adalah melihat bagian perutnya. Perut yang sempit itu jantan, dan perut yang lebar adalah betina. Mereka bisa lebih besar daripada ini. Kepiting hijau sebenarnya dapat tumbuh hingga 4 inci dari sisi ke sisi pada cangkangnya. Tentu saja itu bagian atas dari cangkangnya. Dan mereka bisa berada di luar air selama hampir 8 jam berturut-turut. Yang jauh lebih lama daripada spesies kepiting lainnya di sini, menjadikan mereka predator yang sangat invasif dan tangguh di kolam pasang surut ini. Sebagai penutup petualangan hari ini, mari kita masukkan semuanya ke sana. Dan mari kita tambahkan beberapa hiasan. Kita punya beberapa rumput laut bladderwrack, tanaman keren yang bisa kalian temukan di sini, di New England. Disebut bladderwrack karena memiliki kantong udara kecil yang membantunya mengapung ke permukaan saat air pasang seperti sekarang. Sehingga mereka bisa lebih dekat ke permukaan untuk menarik lebih banyak cahaya dan mereka memang perlu berfotosintesis untuk makan. Beberapa cangkang keren untuk menjadi sentuhan akhir. Dan beginilah, airnya sudah pasang lagi. Jadi kurasa begitu saja untuk hari ini. Semoga kalian yang di rumah menikmati petualangan kolam pasang surut di pantai timur ini, di mana kita membuat akuarium kolam pasang surut seharian. Sekarang kita akan ambil beberapa foto, lalu melepas semua makhluk ini kembali ke tempat kita menemukannya. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, ayo kita foto dan kita kembalikan. Kalau kalian suka episode ini, pastikan untuk melihat juga petualangan kami menjelajah pantai barat untuk menemukan beragam makhluk kolam pasang surut yang berduri dan berlendir.